teman-teman, nama saya Meira Yedianti, kelompok 3 Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Bandung, Program Studi Teknik Industri. Nah, kelompok kami akan mempresentasikan sebuah materi bahasa Indonesia tentang kedudukan, fungsi, dan problematika bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu yuk anggota kelompok kita. Yang pertama ada Zikri Fauzi Rahman, lalu ada Risti Ayu Lestari, Kristanti, dan saya sendiri. Nah, sebelum itu kita join dulu grup WhatsApp Bahasa Indonesia yuk, agar ketika teman-teman memiliki pertanyaan bisa langsung ketik di grup WhatsApp dan akan kita jawab di sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Yuk mulai! Yang pertama, kita akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terdiri dari 2 poin. Poin pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Poin kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan saya berikut ini. Kedudukan bahasa Indonesia disesuaikan dengan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa nasional yang disesuaikan dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 pasal 36 bahwa bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara. Maka dari itu, bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan bahasa sendiri ialah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial. Poin pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dari hasil perumusan Seminar Politik Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari tahun 1945 menegaskan bahwa bahasa Indonesia mempunyai 4 fungsi. Fungsi pertama sebagai lambang kebanggaan nasional, fungsi kedua sebagai lambang identitas nasional, fungsi ketiga sebagai alat pemersatu masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya dan bahasa, dan yang keempat sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sendiri sering kita rasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan saja, jika kita ingin berkomunikasi dengan seseorang yang berasal dari suku lain yang berlatar belakang bahasa berbeda, mungkinkah kita dapat bertukar pikiran dan saling memberikan informasi? Dan bagaimana cara kita seandainya kita tersesat jalan di daerah yang masyarakatnya tidak mengenal bahasa Indonesia? Maka dari itu, bahasa Indonesia lah yang dapat menanggulangi semuanya itu. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat saling berhubungan untuk segala aspek dalam kehidupan. Poin kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Berkaitan dengan statusnya, bahasa negara bahasa Indonesia mempunyai 4 fungsi. Fungsi pertama sebagai bahasa resmi negara, fungsi kedua sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, fungsi ketiga sebagai bahasa resmi dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan yang keempat berfungsi sebagai bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi. Fungsi bahasa di dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi bahasa secara umum. Yang kedua, fungsi bahasa secara khusus. Dan yang ketiga, fungsi bahasa sebagai tujuan dan penggunaan. Fungsi bahasa secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama, alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Bermakna bahwa dengan bahasa kita mampu mengungkapkan gambaran, maksud, dan perasaan yang tersirat dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, sebagai alat komunikasi, menyatakan bahwa pada saat menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi berarti memiliki tujuan agar para pembaca
atau pendengar yang menjadi sasaran utama perhatian seseorang dapat memahami maksud dan perasaan penulis atau pembicara. Bahasa dikatakan komunikatif apabila maksud dan tujuan berbahasa tercapai dengan baik dan tepat sasaran. Ada dua cara yang dapat dipakai manusia untuk berkomunikasi. Yang pertama, ada verbal dan non-verbal. Berkomunikasi secara verbal dilakukan menggunakan alat atau media lisan dan tulis. Sedangkan berkomunikasi secara non-verbal dilakukan menggunakan media berupa aneka simbol, isyarat, kode, dan bunyi. Yang ketiga, alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Fungsi ini menyatakan bahwa pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa non-standar pada saat berbicara dengan teman-teman, dan menggunakan bahasa pada saat berbicara dengan orang tua atau yang dihormati. Dengan menguasai bahasa, seseorang akan mudah untuk berbaur dan menyesuaikan diri dengan orang lain, kelompok masyarakat, atau bahkan bangsa lain. Dan yang terakhir, alat kontrol sosial. Fungsi keempat menyatakan bahwa bahasa sebagai alat kontrol sosial ini, bahasa mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Kemudian yang kedua, ada fungsi bahasa secara khusus. Yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan seni dan sastra. Bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan melalui karya seni sastra seperti syair, puisi, cerita, dan lain-lain. Bahasa yang digunakan dalam mewujudkan dan mengekspresikan syair, puisi, cerita, dan lain-lain. Dalam mewujudkan dan mengekspresikan perasaan dalam karya seni sastra, seringkali memiliki makna denotasi atau makna yang tersirat. Dalam hal ini, diperlakukan pemahaman yang mendalam agar bisa mengetahui makna yang diinginkan dan disampaikan. Kemudian, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno, akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. Manusia perlu melakukannya untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin atau dapat terjadi kembali di masa yang akan datang, atau hanya sekedar memenuhi rasa keingintahuan tentang latar belakang dari suatu hal. Misalnya, untuk mengetahui asal dari suatu budaya dapat ditelusuri melalui naskah kuno atau penemuan prasasti-prasasti. Kemudian, yang keempat, mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki, serta akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir ada fungsi bahasa berdasarkan tujuan penggunaan. Dipandang dari tujuan penggunaannya, fungsi bahasa juga dapat dibedakan menjadi 5. Menurut Budiman 1987 ayat 1, berdasarkan tujuan dan penggunaannya, fungsi bahasa dapat dibedakan menjadi fungsi praktis. Bahasa digunakan sebagai komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kemudian, fungsi kultural. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyimpan dan menyebarkan, mengembangkan kebudayaan. Kemudian, fungsi artistik. Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan rasa estetis keindahan manusia melalui seni sastra. Kemudian, fungsi edukatif. Bahasa digunakan sebagai alat menyampaikan dan mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan yang terakhir ada fungsi politis. Bahasa digunakan sebagai alat untuk mempusatkan bangsa dan untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan. Problematika berbahasa Indonesia dalam tataran fonologi. Dapat terjadi penggunaan bahasa secara lisan maupun tulisan.
Problematika bahasa Indonesia dalam fonologi meliputi perubahan fonem, penghilangan fonem, dan penambahan fonem. Contohnya, berbahasa yang tampak pada kalimat dijual tanpa pelantara adalah perubahan fonem pada kata tampak. Seharusnya fonem M pada kata tampak pada kata pengumuman tersebut ditulis menggunakan fonem N sehingga menjadi kata tanpa. Dalam KBBI, kata tanpa merupakan kelas keterangan atau adverbia yang berarti tidak dengan atau tidak ber. Contohnya, pemakaian dalam kalimat menghilang tanpa bekas. Sedangkan kata tanpa tidak ditemukan dalam KBBI karena kata tersebut memang bukan termasuk konstanta bahasa Indonesia. Selanjutnya, problematika dalam tataran morfologi. Kesalahan berbahasa pada tataran morfologi meliputi penghilangan afiks, bunyi yang seharusnya lulus tetapi tidak diluluhkan, penggantian morf, pemakaian afiks yang tidak tepat, penambahan afiks yang tidak tepat pada gabungan kata, dan pengulangan kata majemuk yang tidak tepat. Contohnya, penempatan afiks yang tidak tepat pada gabungan kata di sini dijual berbagai makanan. Kesalahan penggunaan bentuk yang seharusnya dipisah, namun dalam penggunaan yang ditulis serangkaian kata dengan kata yang mengikutinya. Selanjutnya, problematika bahasa Indonesia dalam tataran sintaksis. Problematika dalam tataran sintaksis dalam penelitian ini terfokus pada dua unsur, yaitu bidang frasa dan kalimat. Contoh kesalahan berbahasa ragam tulisan pada tataran sintaksis pada penggunaan bentuk Zakia Mebel. Nah, pembentukan nama usaha tersebut masih terpengaruh dengan struktur bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Sedangkan konstanta yang digunakan adalah konstanta bahasa Indonesia, sehingga seharusnya adalah Mebel Zakia. Nah, selanjutnya problematika bahasa Indonesia dalam tataran semantik. Problematika atau kesalahan ini terdiri atas kesalahan penggunaan kata-kata yang mirip, penggunaan kata-kata yang menggantikan atau dipaksakan, sehingga menimbulkan perubahan makna kalimat, bukan saling merusak struktur kalimat. Salah satu peristiwa semantik yang dihindari karena bermakna bias adalah ambiguitas. Ambiguitas disebabkan karena struktur kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda. Contohnya, Dirgahayu RI ke-71 dan Kota Mataram ke-23 seharusnya diganti menjadi Dirgahayu ke-71 Republik Indonesia dan ke-23 Kota Mataram. Nah, selanjutnya problematika bahasa Indonesia dalam tataran penerapan AYD, yaitu meliputi kesalahan penulisan huruf kapital, kesalahan penulisan huruf miring, kesalahan penulisan kata, kesalahan memenggal kata, kesalahan penulisan lambang bilangan, kesalahan penulisan unsur serapan, dan kesalahan penulisan tanda baca. Nah, cukup sekian dulu nih presentasi dari kelompok kita. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Jika ada, bisa nih langsung ditanyakan dan akan kita langsung jawab. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!